Oke, kita kembali lagi ketemu dalam mata kuliah eksplorasi medan magnet, yakni dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang observasi dan koreksi data medan magnet. Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang koreksi data magnetik akibat perbedaan ketinggian pengukuran, kita bahas dulu terkait medan magnet sebagai fungsi elevasi. Bn ini adalah medan magnet yang dihitung dari IGRF, yang mana ketika misalnya ini perbandingan sebagai pengukuran ketinggian H sama RA nya itu pas tepat di bumi sama di ketinggian tertentu tambah H gitu, ternyata Bn yakni perhitungan IGRF itu sebanding dengan R nya, R pangkat 3. Ketika dibandingkan maka ketemu demikian, RH nya adalah RA plus H pangkat 3 per RA pangkat 3. Dengan menggunakan hubungan ini dideretkan, deret Taylor, nanti akan ketemu ini sebenarnya masih ada plus lagi, dengan mengabaikan orde kedua dan orde ketiga sehingga menjadi ini. Kenapa kok ini diabaikan? Karena misalkan ini ketinggian itu, perbedaan ketinggian atau itu paling-paling berapa? Misal anggap 2 meter atau 3 meter, sedangkan RA nya itu adalah 6.371 meter. Ketika dibandingkan terus kemudian dipangkatkan 2, maka nilai dari ini akan sangat-sangat kecil. Dengan demikian maka tinggal ini. Selanjutnya, Bn ini jika diturunkan terhadap H, maka ketemu demikian 3 Bn RA per RA. Dengan menggunakan RA adalah 6.371 meter dan BNRA nya adalah 60.000 nanotesla, maka didapatkan ini. Di sini kita akan tahu bahwa perubahan 1 meter pengukuran data magnetik itu akan merubah nilai magnetik sebesar 0,0282 nanotesla atau sekitar 0,03 nanotesla. Artinya kalau ketinggian pengukurannya itu sekitar 1 sampai 100 meter perbedaan elevasinya, maka koreksi ini bisa diabaikan. Namun ketika misalkan perbedaan pengukurannya itu adalah misalnya 1000, ini dikali 1000 dan 1000 meter, maka ini dikali 1000 meter, maka ketemunya adalah 28,2 nanotesla. Maka itu cukup tinggi, maka dengan demikian pada kondisi itu perlu adanya koreksi. Tetapi kalau misalkan seperti pengukuran-pengukuran yang di perkotaan atau yang di beberapa tempat yang hampir-hampir tidak ada perbedaan ketinggian, koreksi reduksi bidang datar atau fungsi elevasi ini bisa diabaikan. Koreksi bidang datar tadi. Koreksi bidang datar bisa diabaikan. Kemudian untuk kasus-kasus tertentu, kalau misalkan pengukurannya di sekitar pegunungan, karena misalkan ketinggiannya 1000, terus ketika di bawah itu atau di bawah gunung itu misalkan 100 meter atau 10 meter wind sea level gitu, maka perlu adanya koreksi bidang datar. Ini biasanya dilakukan untuk menyamakan ketinggian titik pengukuran data magnetik, karena observasi data magnetik yang topografinya tidak sama. Misalkan data pengukuran sebesar U pada posisi X, Y, Z yang terukur pada posisi ini, maka secara matematik didapatkan ini dengan Z0 adalah konstanta. Dari sebelumnya, yakni dari ini, maka ini bisa ditulis lagi dalam bentuk ini, dimana ini diuraikan dulu.
n-nya mulai 1 sampai tak hingga ini keluar, karena kalau ini 0 kan sama saja dengan komponen ini. Jadi komponen ini keluar sini ditambah dengan ini, sehingga ketika disubstitusikan atau dipindah tempatkan maka ketemu ini. Dengan demikian secara iterasi ke IN plus 1 bisa ditulis menjadi demikian. Agar iterasi ini cepat konvergen, maka Z0 ketinggian tengah-tengah ketinggian observasi. Artinya kalau misal kita melakukan observasi gitu atau pengukuran data, titik pengukuran yang paling rendah itu misalnya di posisi 0 dan titik pengukuran tertingginya itu pada posisi 1000 meter ketinggiannya, maka Z0 nya itu sebaiknya adalah 500, yakni 0 tambah 1000 bagi 2 di tengah-tengahnya. Itu adalah akan cepat konvergen dalam iterasi ini. Selanjutnya, permasalahan ini ketemu ini itu dapat diselesaikan menggunakan domain FFT. Kenapa domain FFT? Karena ini nanti akan lebih cepat jika menggunakan domain ruang. Di mana ini F del ini itu sama dengan KNFU. Dengan FU ini adalah ini adalah hasil kontinuasi ke atas dari data observasi. Dengan Z0 adalah Z ininya tadi, Z titik tengahnya tadi. Tapi ini Z tapi 0-nya dihitung secara iterasi. FUU ialah FFT dari data observasi, sedangkan ini itu adalah konjugasi ke atas, fungsi untuk konjugasi ke atas. Jadi data observasi dikonvolusikan dengan konjugasi ke atas. Jadi ini merupakan filter. Misalkan ini efek koreksi bidang datar, kalau ini ketinggian pengukuran, misalkan pada ketinggian 0 sampai sekitar 1500 meter, maka selisihnya akan jauh, karena tadi perubahan ketinggian itu merubah setiap meternya itu berubah medan magnetisnya sebesar 0,0282 meter nanotesla per meter, sehingga ketika sekian perbedaan pengukurannya maka dilakukan koreksi bidang datar. Ini misalnya data observasi sebelum terkoreksi bidang datar, sekian nilainya. Misalnya ini min 1000 sampai 1100, setelah dikoreksi itu nilainya adalah min 800 sampai 1000, sekitar 1000. Jadi beda ring nilai, meskipun secara klosur atau kontur hampir mirip. Cukup sekian.